Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul kembali, kita bisa ngaji, tadabbur Al-Qur'an juz Amma. Yang sekarang kita melanjutkan ke ayat 21. Kemarin kita sudah bahas tentang the great news-nya kemarin ya, nabaknya itu. Sekarang kita bahas tentang dua pilihan di dalam ketika kita nanti di akhirat. Ada neraka, ada surga. Kita pertama bahas tentang neraka dulu. Ulang yang lain. Ulang. Alhamdulillah. Yang dua masih masak. Oke. Apa ayat yang pertama? Inna jahannama kanat mirsada. Ini pakai inna lagi ya. Ditekankan lagi sama Gusti Allah. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat pengintai. Jahannama ayu mirsada. Mirsadun ala jahannam. Mirsadun itu bisa diartikan sebagai jalan. Ya. Menurut tafsir, mirsadun itu di atasnya neraka jahanam. Neraka jahanam di atasnya ada mirsad, ada jalan. Kalau kita biasanya di sirah atau di cerita-cerita zaman kecil kita namanya sirat, ya, sirat. Tapi kalau di sini namanya mirsad. Mirsad. Rosoda itu adalah isim rosoda. Mirsad itu dari kata rosoda, yang artinya adalah menyiapkan atau mengintai. Ya. Jalan untuk mengintai. Jalan ini fungsinya untuk mengintai orang yang lewat di atas jalan itu. Sehingga rosoda itu diartikan sebagai ya jembatan, ya jembatan. Nanti ada beberapa malaikat yang standby nanti di atas itu, melihat teman-teman jalan mulai dari ujung sampai ujung. Ya. Nanti tanya-tanya katanya. Menurut Rawahul Muslim, orang yang jalan di atas mirsad tadi bermacam-macam. Ada 10. Ada 10 macamnya orang yang jalan. Maksudnya macamnya gimana? Macam kecepatannya. Ada yang pertama seperti kilat, ya. Set, cepat, enggak kerasa. Terus yang kedua ada seperti angin. Ada yang seperti burung, seperti kuda, seperti dan lain-lain, sampai terakhir nanti yang 10 itu merangkak. Ya. Jadi yang terakhir nanti yang amalnya, tergantung amalnya lagi. Di pada mahsyar, waktu hari penentuan, hari pertimbangan itu kita berbentuk sesuai amal kita, seperti hewan-hewan. Di sirat, di mirsad juga sama. Kita sesuai dengan amalnya, kecepatannya. Menurut hadis panjang sekali. Ya. Di mirsad nanti itu ada 7 bagian, 7 pertanyaan alias. Kalau kita dulu di pramuka waktu diklat ada 7 pos. 7 pos. Pos pertama nanti yang ditanyakan adalah sholatnya sama malaikat. Dari ujung sampai ke pos pertama itu diriwayatkan 3000 tahun. Dikali 7 berapa? Ya itu
hitungannya ya. Kalau yang cepat seperti kilat nggak terasa 3.000 tahun. Yang merangkak itu yang terasa. Ya, ya tergantung amalnya. Nah nanti di pos kedua ditanya lagi bagaimana puasanya. Pos ketiga bagaimana zakatnya, bagaimana haji umrahnya. Sampai pos terakhir bagaimana kalian dengan orang tua kalian. Luar biasa ya, pos terakhir nggak ketinggalan orang tua. Inilah istilahnya orang tua, sanak saudara, keluarga itu sangat penting. Kita baik, kita sholatnya baik, kita puasanya baik. Kalau sama orang tua, sama keluarga nggak baik ya sama aja. Ya. Artinya nanti di akhir itu, masya Allah, di akhir itu bukan sholatnya, tapi dengan orang tuanya. Kalau nanti di akhir pos terakhir kalian nggak lolos, nggak bisa masuk surga, nggak bisa. Nyemplung ke jahanam. Pos pertama kalian nggak lolos harus nyemplung. Nah, pertama lolos, pos kedua nggak lolos ya nyemplung ke neraka jahanam. Ya. Dari riwayat juga Ustaz kalau atau sirat ini seperti bentuknya ya, seperti lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Tapi beberapa ulama mengatakan ini tidak sahih ya. Artinya tidak terlalu digunakan dalam tafsir. Ya, jalan seperti biasa. Mitot seperti biasa. Jembatan seperti biasa. Bukan seperti rambut yang kecil. Bagaimana bayangkan rambut lebih kecil, rambut lebih tajam daripada pedang itu gimana? Anda bisa bayangin. Ya, ulama tafsir ya biasa meriwayatkan menafsirkannya ya jalan seperti biasa lah. Jembatan seperti biasa. Oke. Qala Hasan anna 'alan nari rasadan. Sesungguhnya di atas neraka itu ada rasadan. La yadkhulu ahadal jannah hatta yajtazu ilaih. Orang melbu tidak masuk satu pun orang ke surga hatta hingga mereka melewatinya. Faman jaa bi jawazin jaza, yang bisa melewatinya ya sudah lolos. Faman lam yaji bi jawazin bisa, yang nggak bisa tertahan, tertahan dan nyemplung, tertahan dan masuk ke dalam neraka jahanam. Lanjut ke ayat kedua, yakni lit-taghina ma'aba, tempat kembali. Lit-taghi adalah tempat kembali, ma'aba orang-orang yang melampaui batas. Ma'aba itu awal katanya adalah aba. Aba juga sama, artinya adalah tempat kembali. Tempat kembali. Ma'aba juga adalah kembali. Nanti itu muter ceritanya sebenarnya. Orang itu sebenarnya kita itu seperti circle ya, bertasbih, seperti cinta. Ketika cinta bertasbih, muter. Yaitu kehidupan sebenarnya muter. Nanti kita ceritakan seperti apa muternya. Jadi pertama menurut Al-Baqilani ya, ada neraka jahanam. Gusti Allah menciptakan neraka jahanam. Lalu setelah itu Gusti Allah menciptakan manusia dan jin. Bahwa manusia dan jin ini memiliki sifat yang memiliki tanggung jawab yang sama, hak kewajiban dalam konteks beragama yang sama, tapi sifatnya berbeda. Kalau manusia itu konkret kelihatan, kalau jin itu gaib ya. Mereka sama, mereka juga menyembah pangeran. Ada dalil dalam Al-Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lebih awal mana jin dan manusia? Jin ya. Jin sepakat itu. Jin juga sama punya anak juga sama, punya keluarga juga. Jin juga ada yang baik, ada yang buruk. Mereka juga menyembah Gusti Allah. Ya. Mereka juga punya punya dosa dan lain sebagainya. Itulah jin dan manusia. Dua ciptaan ini, dua makhluk ini sama Gusti Allah diberikan fitrah, diberikan jin juga bisa berpikir, bisa ya, jin bisa berpikir ya, bisa lah, jin juga bisa masuk ke tubuh manusia dan sebagainya. Percaya nggak jin bisa masuk manusia? Oh iya bisa. Jin juga bisa berkomunikasi dengan manusia. Bisa. Nah, mereka ini dikasih fitrah, dikasih gaya pikir untuk memikirkan mana yang baik, mana yang buruk, serta diberikan petunjuk. Apa petunjuknya? Al-Quran. Jin sama, petunjuknya juga Al-Quran. Ya, manusia petunjuknya juga Al-Quran. Nah, kedua hal yang diberikan oleh Allah ini seharusnya menjadi pedoman bagi kedua makhluk ini, sehingga mereka tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang batil, ya, hal-hal yang batil. Tapi jin dan manusia ini juga ada loh yang mendustakan, ya. Ada loh yang tidak percaya dengan Al-Quran. Ada loh yang nggak bisa menggunakan akalnya, ya. Sehingga orang atau jin yang nggak bisa menggunakan akalnya atau yang mendustakan tadi akan kembalinya ke jahanam. Kembali ke jahanam. Jadi Allah menciptakan jahanam itu sebenarnya untuk kita melihat, oh, saya kalau nggak bisa menjaga amanah ini, nanti saya akan kembali ke sana. Nanti kembalinya ke sana. Ya, sehingga jahanamnya ya tempat kembali bagi orang-orang yang tidak bisa menggunakan akalnya dan tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Gitu. Sehingga apa yang kita kerjakan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang, ya ini sebagai manifestasi kita nanti di akhirat. Apakah kita akan masuk ke surga, apakah kita akan masuk ke neraka jahanam. Ayat selanjutnya setelah la lil-taghina ma'aba, yakni adalah labisina fiha ahqaba. Labisina aslinya tinggal, ya. Fiha di dalamnya, di dalam neraka jahanam. Ahqaba waktu yang lama. Nah, kita bahas labisina dulu. Labisi itu juga bisa dijadikan sebagai berdiam diri, menetap, ya, berdomisili, bisa. Artinya dia lama di sana. Menetap berdomisili itu kan lama, nggak mungkin setengah malam atau satu malam, kan nggak mungkin. Berdomisili itu lama. Ya. Maka di sini disebutkan ahqaba. Setelah memakai labisi, memakai ahqaba. Apa artinya ahqaba? Waktu yang sangat lama. Aqaba itu berasal dari kata hukuba, yang artinya adalah masa yang panjang. Masa yang panjang. Kenapa Allah nggak memakai abadan? Kalau kita biasanya abadan, ya ukhti ana uhibbuki abadan. Aku mencintaimu selamanya. Yes. Abadan itu ternyata nggak sampai kekal ternyata. Selamanya itu ada waktunya. Selama yang dipakai abadan. Abadan itu selamanya itu nggak kekal, nggak seperti akoba atau hukuba. Ya. Jadi kalau kita mengungkapkan ya anak oki hokoba. Nggak tahu ya, orang-orang nggak tahu ya hokoba itu apa. Akoba itu apa, nggak tahu. Tapi ya abada aja lah. Abadi.
abadinya di dunia, abadinya selama tidak menemukan yang lain. Nah, itu apa ini? Yang lain. Ya itu masa muda lah. Oke, mengapa Allah pakai jamak di sini? Labisi padahal itu nggak jamak, ya. Labisi. Labisi jamak tempat tinggal ya. Fiha di dalamnya akoba. Maksudnya kenapa kok Allah memakai jamak juga di sini? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa mereka itu di dalamnya juga kekal. Setelah mereka mendapatkan siksaan yang ini, maka mereka nanti akan mendapatkan siksa yang lain. Terus menerus. Siksaannya itu terus menerus, nggak berhenti. Nggak ada waktu istirahat ya. Kalau saya minta istirahat dulu nanti di akhirat, saya ingin istirahat, rebahan dulu lah, nggak bisa. Terus disiksa itu. Kalau nanti semoga kita nggak sampai dulu itu. Bertahun-tahun di akhirat itu ya, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun bangsa. Ya, mendapatkan 1000 tahun. Kalau di akhirat 1000 tahun. Kalau kita nanti dapat setahun disiksa, berapa ribu tahun kita disiksa? Ya. Jadi, kayak apa nggak tahu lah nanti. Semoga kita sampai kayak gitu ya. Kalaupun kayak gitu, ya jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Apakah semua orang akan masuk surga? Ya, Muslim ya. Semua orang Muslim nanti akhirnya akan masuk surga. Karena mereka pernah syahadat. Dalam arti siapa yang pernah syahadat, maka mereka akan masuk surga. Kapan masuknya nggak tahu. Dicuci dulu. Tapi alhamdulillah kita dijanjikan surga. Amin. Tapi nggak tahu kita dicucinya berapa lama. Tetapi yang populer ya di ayat lain sebenarnya bukan memakai hububah, bukan memakai abadah. Ketika ayat yang lain ini menyebutkan kekalnya di dalam kekalnya di dalam surga atau di dalam neraka. Memakai khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ya. Ada hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Yaitu kayak khalid. Jarang pakai hububah dan nggak pernah juga pakai abadah. Apalagi abadah. Setelah itu mereka akan masuk ke neraka. Apa yang akan mereka dapatkan di neraka? Di dua ayat ini. La yadukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamimau wa khasyaqa. La yaduku tidak merasa. Mereka tidak merasa. Fiha di dalam neraka bardan. Apa bardan? Dingin. Ya. Mereka tidak merasakan dingin di dalamnya, wala syaraba, dan tidak mendapatkan minuman. Kata dingin itu menurut suku Huzail ya, bardan itu juga diartikan sebagai tidur. Mengapa kok tidur? Karena ketika kita tidur, kita tidak lagi merasakan kalau sudah lelap ya. Kita kan nggak bisa membedakan suhu ini dingin, suhu ini panas. Kadang-kadang ya kita memang nantinya akan terbangun merasakan itu. Tapi ketika pas tidur lelap, kita nggak bisa merasakan rasa dingin atau rasa hangat, ya. Ataupun membayangkan sesuatu yang nyata kan nggak bisa kalau tidur lelap itu. Kecuali mimpi ya. Mimpi itu nggak nyata mimpi itu. Mimpi itu adalah bunga tidur. Dan mereka tidak dapatkan minuman juga. Apa minumannya? Minumannya adalah ghassaqa illa hamimau wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Yang mereka minum nanti adalah air yang mendidih. Tentu
mendidihnya di dunia, beda mendidihnya di akhirat. Sekali nyos habis kita, kulit kita habis, meleleh kulit kita. Kalau kita kena di dunia nyos paling melumpuh, itu pun nanti ya ada waktunya, nggak langsung melumpuh. Tapi kalau saya langsung yes, habis kita kayak lilin. Nah, namun dalam surat An-Nisa sudah dijelaskan, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum juludan ghairaha. Sungguhnya orang kafir itu yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran, sawfa nuslihim nar, maka mereka akan masuk neraka. Kullama nadijat juluduhum, ya, sebagian mereka itu leleh kulitnya, juludan ghairaha. Setelah itu Allah kembalikan menjadi kulit yang baru, terus menerus. Kembali kulit yang baru ditetesin lagi. Semakin mereka merengek ingin dikasihani, ya Allah, saya ingin ingin air yang dingin saja gitu. Semakin semakin dikasih air yang sangat mendidih gitu. Itu emang sifatnya neraka seperti itu. Semakin kita merengek, semakin kita mengeluh, akan dikasih semakin panas, semakin mendidih. Jadi itu kuncinya ya. Nanti kalau semoga lah ya. Tapi udah tahu kuncinya ya. Tapi ya masuk elek di akhirnya. Ya itu sudah ada kuncinya di Al-Quran ya, diingat-ingat aja. Wafasaqa nanah, yang diminum nanahnya siapa? Nanahnya orang-orang yang di situ boroknya keluar nanah atau dari matanya keluar nanah, itu diminumkan ke orang yang merengek ngelak tadi, merengek pingin minum. Kalau saya pingin minum dikasih itu, jangan minta minum ya, dikasih itu nanti. Ya, saya nggak tahu lah. Yes. Semoga kita husnul khotimah, amin. Jazaa'u wifaqa, itu adalah balasan yang setimpal bagi mereka. Ya wis, iki pas wis bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang mendustakan Al-Quran, ini adalah balasan yang setimpal, balasan yang cocok. Apakah nanti umat Islam akan sama seperti ini? Wallahu alam. Pastinya tidak ya, beda. Balasan orang-orang yang muslim, masih muslim, dan balasan orang-orang yang kafir, benar-benar kafir, sudah ditutup hatinya oleh Allah, itu beda dengan orang muslim. Kalau dosa kita itu apa? Paling maksiat ya. Itu tuh semakin nikmat. Lupa keras dewi man. Lihat. Saya diam. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ini yang selanjutnya. Sesungguhnya kanu dahulu ya, la yarjuna, mereka tidak pernah mengharapkan hisaba, perhitungan. Dulu itu sebenarnya orang-orang semenjak dulu orang kafir itu tidak pernah mengharapkan atau membayangkan nanti akan ada hari perhitungan. Kembali lagi nanti hari perhitungan. Ini hari perhitungan. Ya tidak juga membayangkan bagaimana nanti di akhirat itu seperti apa. Bagaimana sampai mereka yang tidak percaya dengan kiamat, mereka nggak membayangkan kiamat seperti apa. Mereka bayangnya kita akan hidup abadi di dunia. Ya. Ini perhitungan. Mereka nggak bayangkan seperti itu. Kala kanu ini menggambarkan sifat buruk yang mendarah daging pada orang kafir. Kanu di sini mengartikan orang kafir ini memang benar-benar sudah
punya hati yang buruk sudah, sifatnya yang sudah buruk sudah nggak bisa ditolong lah. Mereka darah dagingnya, pikirannya, hatinya sudah dicap buruk sama Islam. Mereka sampai diabadikan dengan katakan innahum kanu la yarjuna. Ini mengapa kok pakai fi'il mudhari yarjuna? Mereka tidak pernah mengharapkan. Padahal ini bentuk yang lampau. Kanu kan lampau. Maka dia pakai la yarjuna. Allah ingin menunjukkan bahwasanya orang kafir yang mendustakan ayat Al-Quran itu sampai sekarang ada dan sama. Orang kafir dulu mendustakan seperti apa? Sama kayak sekarang mendustakannya Al-Quran. Sama, ya, bentuknya sama. Mungkin ada variasi karena sekarang menggunakan elektronik, ya, teknologi. Tapi mereka sama, sifatnya, cara mendustakannya sama. Ya itulah Allah ingin menunjukkan mengapa maka layar juna hisaba. Dalam kaulnya Ibnu Asyur, apa sebenarnya harapan yang diharapkan oleh orang-orang, ya, orang-orang ketika nanti hisab. Kalau orang musyrik, ya, ini orang musyrik. Orang kafir dan musyrik beda, ya. Kafir itu memang bukan orang Islam. Kalau musyrik itu orang Islam, bukan. Musyrik itu mensyirikkan, juga menyembah yang lain. Orang Islam sholat, tapi juga menyembah sesajen. Musyrik, ya. Nah, mereka itu mengharapkan di hari kebangkitan nanti orang yang sesajen ini, orang yang juga berharap ke orang lain atau berharap ke benda yang lain. Mereka ini sebenarnya harapannya apa sih? Mereka seperti itu. Mereka ingin di hari kebangkitan nanti, mereka ingin di hari keputusan nanti mereka bisa masuk surga atau mereka bisa lebih baik daripada yang lain. Kan itu harapannya. Kan nggak mungkin orang sampai sampai minta-minta ke yang lain atau berguru ke yang lain, bukan mewahidkan Gusti Allah. Mereka bisa harapannya mereka itu bukan kebangkitan atau bukan hari keputusan. Mereka harapannya ya itu sebenarnya. Mereka bisa barokah dalam hidupnya, sehingga mereka membuat kayak petik laut biar barokah hidupnya, ya. Biar dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya, itu seperti itu. Mengapa ada petik laut itu kan seperti itu? Mereka ingin dekat dengan Tuhan, mereka ingin berkah hidupnya, karena seperti itu. Itu orang musyrik. Kalau orang muslim, itu harapannya hanya di hari perhitungannya, perhitungan dan penetapan. Harapannya orang muslim itu di hari perhitungan nanti, fokusnya dari perhitungan nanti kita bisa menang, ya, bisa lebih tinggi, lebih berat timbangan kebaikannya. Kalaupun nanti semoga kita nggak sampai. Kalaupun nanti di pada masa kita waktu antri itu nanti kita dalam keadaan apa, dalam posisi bagaimana, yang penting nanti di penetapannya saya bisa lebih berat. Karena kalau lebih berat sudah masuk surga. Bisa masuk. Oke. Dan kita masuk ke ayat wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Ayat terakhir. Wa kadzdzabu, mereka mendustakan
bi ayatina, ayat-ayat kami, kidzaban dengan kesungguhan dusta yang sungguh-sungguh. Kadzabu kidzaban. Mengapa Allah sampai 2 kali mengucapkan kadzabu kidzaban? Ada yang aneh sebenarnya. Apa termasuk yang aneh itu? Karena kiamat itu adalah suatu keniscayaan, pasti akan terjadi. Termasuk kebangkitan dan perhitungan itu pasti akan terjadi. Lah ke orang kafir nggak percaya dengan itu. Maka Allah sampai mengucapkan 2 kali kadzabu kidzaban. Wes dan bener-bener wong kafir ya. Wes diomong ya sik ngengkel nggak percaya. Nah itu apa namanya alasannya mengapa Allah mengucapkan kita. Menurut Quran Al-Fusilat ya, Quran Fusilat ayat 5, mereka itu punya hadiah tertutup. Begini ayatnya. Waqalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Wa qalu, katakanlah, qulubuna, hati kita fi akinnatin, tertutup. Ini katanya orang kafir. Mimma tad'una, apa yang kalian serukan, tertutup dari apa yang kalian serukan. Maksudnya yang diserukan Allah, yang diserukan oleh Rasulullah. Wa fi adanina, dan telinga kita wakrun, tertutup. Telinga kita tertutup, katanya orang kafir. Wa min bainina, dan di antara kita, wa bainika, dan kamu, kita dan kamu, hijabun, ada hijab, ada tembok, ya, sehingga terpisah. Fa'mal, bukan, innana amilun, aku juga akan melakukan. Karena gitu. Orang kafir seperti itu. Beberapa yang sudah benar-benar mendustakan, mereka tidak mau sudah ikut campur, ya, ikut campur dengan orang Islam. Bagaimanapun orang Islam akan memberikanku ceramah, bagaimanapun orang Islam akan memberikanku sembako mungkin dan sebagainya, aku tidak akan bisa karena aku tertutup hatinya. Kupingku juga tersumbat, ya. Lalu di antaraku dan dia sudah ada tembok besar yang menghalangi saya tidak akan masuk ke dalam agama mereka. Itu katanya orang kafir. Dari sini kita bisa mengambil beberapa poin menurut beberapa ulama, ya, ayat yang menerangkan tentang akhirat, terutama tentang neraka jahanam. Yang paling keras adalah ayat ini. Yang paling keras adalah ayat An-Naba 21 sampai 28. 21 ya sampai 28. Ini yang paling keras. Daripada ayat-ayat yang lain. Ya kita sudah dengarkan tadi ya, bagaimana Allah yang pertama mengucapkan berulang kali kadzabu kidzaban. Lalu Allah juga mengatakan ahqoban, biasanya pakai kholidi, ini pakai ahqoban. Yang ketiga, Allah juga memakai juga menerangkan tentang mirsodan di sini. Mirsodan, bahwasanya yang selama ini kita ketahui mirsodan seperti apa, Allah menjelaskan di sini. Nah inilah bukti bahwasanya ayat ini adalah ayat yang paling keras. Ya alhamdulillah kita bisa membedahnya, kita bisa mentadabburinya, dan kita tahu kekerasan atau kejamnya jahanam itu nanti seperti apa. Ya, itu hikmahnya. Semoga kita bisa belajar
lebih baik lagi dari dari mentadaburi ayat tentang neraka jahanam di surat An-Nahl. Oke, terima kasih. Kita doa. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فهمنا وفتح لنا وقرباتي لنا في ديننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.